Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mulyana. Saya di sini sebagai terapis dan instruktur di Gusmus Raksa Jasa. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai fenomena organ lambung. Yang sebelumnya sudah kita bahas di fenomena organ paru-paru. Di Kabuyutan Abawadatala, fenomena organ ini dipelajari menjadi dua sesi, yaitu lambung secara pasti alam atau secara fisiologis dan lambung secara budayanya. Yuk kita mulai. Apa lambung secara fisiologisnya? Lambung bagian dari saluran pencernaan. Kita tahu bahwa pencernaan itu mulai dari mulut sampai anus. Nih, lambung berada di perut atas bagian kiri, bersamaan dengan atau dibatasi dengan diafragma. Nah, lambung atas berbatasan dengan esofagus, dengan lambung bawah berbatasan dengan usus kecil. Nah, lambung sendiri berfungsi selain mencerna makanan, baik secara mekanik atau kimiawi. Nah, bagian lambung terdiri dari yang pertama yaitu kardiak, di mana bagian atas ini terdapat sphincter atau katup yang gunanya untuk menahan makanan agar tidak masuk lagi ke esofagus atau ke kerongkongan. Yang selanjutnya yaitu fundus, dada fundus, itu terdapat gas di situ dan keluarnya asam lambung atau HCl. Yang selanjutnya itu bagian bawahnya lagi atau bagian badannya, yaitu bagian korpus. Nah, di sini terjadi pelumatan makanan dan enziminasi terjadi di sini. Apa aja enzimnya? Salah satunya adalah pepsin. Pepsin itu merubah protein menjadi asam amino dan peptida. Karbohidrat di sini pakai enzimnya yaitu amilase, merubah karbohidrat menjadi glikogen. Dan lipase, enzim lipase itu merubah lemak menjadi gliserol. Tentu lambung juga menghasilkan glukosamin. Nah, di situ. Yang selanjutnya, bagian lambung itu adalah antrum, bagian bawah lambung yang membantu menghaluskan makanan sebelum masuk ke usus halus. Nah, di bawahnya antrum juga ada pilorus, bagian yang menghubungkan lambung dengan usus halus dan mengatur pelepasan makanan dari lambung. Jadi lambung itu melakukan kontraksi otot yang kuat untuk mengaduk dan menghancurkan makanan menjadi partikel kecil sehingga lebih mudah dicerna oleh usus halus. Nah, di terapi Kabuyutan Abawadatala kami mempelajarinya secara simpel. Ada 3 fungsi lambung: lambung atas, lambung tengah, lambung bawah. Lambung atas berfungsi sebagai enziminasi. Tadi kan fungsi lambung itu ada 2, secara mekanik dan secara enziminasi. Nah, tadi enzim-enzimnya yang tadi pepsin, amilase, lipase itu ada di lambung atas. Lambung tengah jadi sebagai pelumat makanan. Nah, glukomesalin dihasilkan di sini. Yang ketiganya yaitu lambung bawah yang berfungsi untuk memisahkan zat padat, cair, dan gas. Itu secara praktis di Kabuyutan Abawadatala kami mempelajarinya seperti itu. Nah, keluhan-keluhan seperti apa sih kalau kita ada gangguan lambung? Mulai dari mual, muntah, kembung, sendawa, nafsu makan menurun, rasa pahit di mulut, pusing, atau yang paling parah itu BAB-nya sampai hitam karena ada perdarahan. Dari apa sih penyakitnya? Biasanya nih dari gastritis, namanya dari MAH, yaitu peradangan pada dinding lambung. Yang paling parah lagi ada tukak lambung atau peptic ulcer.
gastric ulcer ya. Jadi ulcer itu luka. Jadi terjadi luka di lapisan dalam lambung. Yang selanjutnya itu reflux asam atau GERD ya, yaitu gastroesophageal reflux disease, yaitu yang tadi katupnya lemah sehingga makanan atau asam lambung naik ke atas lagi, ke esofagus lagi. Yang paling parah yaitu kanker lambung, dan banyak lagi penyakit yang terjadi pada lambung. Bagaimana kita harus agar lambung kita itu menjadi stabil atau terkendali atau sehat ya, seperti itu. Ya tentu mengatur pola makan, menghindari makanan pemicu seperti kafein atau alkohol, menjaga berat badan agar tetap ideal, menghindari kebiasaan merokok, terutama kita harus mengelola stres. Nah itu mungkin secara pasti alamnya. Nah secara pasti budayanya, lambung ini dilambangkan sebagai finansial atau pemenuhan kebutuhan pokok. Tadi dikatakan bahwa lambung atas sebagai injeminasi berarti kebutuhan pokok primer yang harus terpenuhi, itu secara budayanya. Yang tengah yaitu pelumatan, berarti fungsi lambung secara budayanya itu pemenuhan kebutuhan sekunder. Yang bawah yaitu pemisahan zat padat, cair dan gas adalah kebutuhan tersier, pemenuhan kebutuhan tersier. Apa hubungannya? Berarti kalau kita menemukan PJL dengan keluhan lambung, kita juga bisa menganalisa selain dari psikodetek, kita bisa menganalisa dari mana nih riwayatnya. Apakah benar nggak secara finansialnya bermasalah? Seperti itu. Nah, jadi finansial atau kebutuhan pokoknya terpenuhi, insya Allah maka sehatlah lambungnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.